Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 138, Pembunuhan di Kota Kecil. Hanya ada 3 ahli Raja Bela Diri di Gerbang Guntur. Yang paling kuat adalah pemimpin mereka, yaitu Lewi Weilong yang basis kultivasinya telah mencapai level keempat Raja Bela Diri. Di bawah komandonya, ada 10 tetua yang du. Di antaranya berbasis kultivasi Raja Bela Diri. Yang satunya adalah level pertama dan satu lagi adalah level kedua. Adapun 8 tetua lainnya, mereka semua berada di tingkatan pemurnian ilahi. Pria bertopeng yang dibunuh oleh Luo Xiu barusan tidak lain adalah salah satu tetua dari Gerbang Guntur. Dari semua jasad yang tergeletak di tanah, Luo Xiu hanya mengambil cincin penyimpanan milik tetua Gerbang Guntur. Adapun barang-barang milik Grandmaster Bela Diri, Luo Xiu tidak membutuhkannya sama sekali. Apabila Lewi Weilong ingin membunuhku, dia pasti memiliki rencana lain lagi. Saat berjalan memasuki kota Kalasani, satu persatu sorot mata yang dipenuhi dengan kengerian dan ketakutan terus menghindari tatapan Luo Xiu. Pembunuhan barusan terjadi di dekat kota. Jadi, beberapa orang tentu saja menyadarinya. Membunuh dan dibunuh adalah hal yang sangat wajar di antara kultivator seni bela diri. Pemuda berjubah hitam di depan sana berhasil membunuh puluhan orang dengan begitu mudahnya. Dia sudah pasti adalah ahli bela diri yang luar biasa. Tidak peduli kemanapun dia pergi, orang-orang pasti akan menghormati dan takut padanya. Wali kota Kalasani adalah seorang Grandmaster bela diri level ke-6. Perasaannya sangat campur aduk sekarang. Dia takut pemuda berjubah hitam yang membunuh musuh dengan begitu mudah akan menimbulkan masalah di kota. Oleh karena itu, dia memberi perintah yang membatasi para kultivator seni bela diri untuk tidak mengusik pemuda ini. Kota Kalasani tidaklah besar sehingga indera spiritual Luo Xiu bisa menyelimuti seluruh kota dengan mudah. Dia bisa merasakan ada 3 kultivator seni bela diri dengan aura paling kuat di kota ini. Ketiga orang ini menyembunyikan gelombang aura energi vitalitas mereka, tetapi tidak bisa menyembunyikan napas kehidupan mereka. Asal tahu saja, kultivator seni bela diri yang makin kuat memiliki napas kehidupan yang makin besar dan membara sehingga bisa dirasakan dengan jelas. Luo Xiu menyunggingkan senyuman sinis. Di kota kecil yang biasa ini, tidak mungkin muncul 3 ahli tingkatan pemurnian ilahi tanpa alasan apapun. Luo Xiu memasuki sebuah restoran kecil di kota dan pandangannya langsung tertuju ke posisi yang berada di dekat jendela. Seorang pria tua berjanggut putih dan 2 orang pria paruh baya. Mereka menyembunyikan gelombang vital sejati sehingga tidak bisa diketahui kekuatan basis kultivasi mereka. Namun, Luo Xiu tahu bahwa mereka adalah orang suci bela diri tingkatan pemurnian ilahi dengan menilai napas kehidupan mereka. Ketika merasakan tatapan Luo Xiu, pria tua berjanggut putih sedikit mengernyit. Seketika, suasana suram dan dingin merebak di seluruh restoran kecil ini. Para tamu merasakan ada yang tidak beres dengan suasana di restoran. Mereka pun buru-buru membayar tagihan dan penjaga restoran juga diam-diam pergi. Dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sejak zaman kuno, para pahlawan memang telah memiliki pencapaian sejak usia muda. Sobat, kamu berhasil melewati lantai 7 menara naga terbang. Tidak mengherankan jika orang-orang menyebutmu sebagai jenius yang langka dalam ratusan terakhir ini. Pria tua berjanggut putih menyesap araknya dan tidak mengernyit lagi. Dia berkata sambil tersenyum kepada Luo Xiu. Sejak zaman kuno, ada banyak sekali jenius yang tak terhitung jumlahnya. Namun, jenius yang telah mati bukan lagi siapa-siapa dan hanyalah tumpukan tulang. Seorang pria paruh baya kekar meneguk araknya, lalu mendengkus dan berkata, suaranya terdengar sangat kasar, membunuh seseorang bisa mendapatkan 100.000 batu vitalitas. Uang ini sepadan meskipun harus membunuh jenius yang baru ada setelah ratusan tahun lamanya, ujar pria paruh baya yang sorot matanya sangat tajam dan bertubuh kurus. Batu vitalitas memang adalah barang bagus, tetapi kalian harus hidup untuk bisa mengambilnya. Luo Xiu mencibir sambil mengambil kendi arak, lalu membuka dan meneguknya. Membunuh orang dan meminum arak, membalas kebaikan dan kejahatan. Semua ini sangat seru. Luo Xiu tertawa terbahak-bahak. Pria bertubuh kekar itu sangat pemarah. Ketika melihat Luo Xiu begitu sombong, dia langsung meraung marah dan melayangkan tinju ke arah Luo Xiu. Angin yang dibawa tinju itu terasa dingin. Lalu angin kencang berembus dan menghancurkan meja serta kursi di dekatnya.
Setelah melayangkan serangan ini, gelombang vital sejati si pria kekar langsung menguar dan memperlihatkan basis kultivasinya. Dia berada di level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi. Seperti yang diketahui, Luo Xiu mampu melewati lantai 7 menara naga terbang karena memiliki kekuatan yang sebanding dengan level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi. Oleh karena itu, orang yang berani menerima tawaran untuk membunuhnya tentu saja harus memiliki kemampuan yang setara. Sudah tidak sabar, ya? Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke neraka. Luo Xiu meletakkan kendi araknya, lalu menghunuskan pedangnya dan energi pedang cahaya gelap berubah menjadi bentuk naga saat menyerbu keluar. Saat melihatnya, ekspresi pria kekar itu pun berubah sedikit. Meskipun memiliki tubuh perang tingkat atas, dia sudah cukup kesulitan untuk menahan ketajaman pedang itu, padahal belum mengenai tubuhnya. Yang dia pegang bukanlah pedang tempur biasa, seru pria kekar dalam hati. Respons pertama yang dilakukan pria kekar itu adalah segera menarik kembali tangannya. Namun, pada saat ini, indera spiritual yang tajam bagaikan pedang sontak menusuk lautan jiwanya. Dia merasa jiwanya seolah-olah disayat oleh pisau dan gerakannya pun terhenti untuk sesaat. Puff, darah seketika menyembur, lalu pergelangan tangan si pria kekar sontak dipotong dan darah bercucuran lagi. Rasa sakit yang tajam pada jiwa dan lukanya membuat wajah pria kekar itu terlihat menyedihkan. Namun, sebelum sempat berteriak histeris, cahaya pedang lainnya melintas dan menerbangkan kepala pria kekar itu. Hanya dalam waktu singkat, seorang ahli bela diri level ke-7 pemurnian ilahi sudah terjatuh ke lantai tanpa kepala. Kekuatan naga asli, serangan jiwa, pedang tempur peringkat bumi. Keterkejutan terbersit di mata pria tua berjanggut putih itu. Dia tidak terkejut dengan energi pedang berbentuk naga yang digunakan Luo Xiu. Ini karena jenius dari keluarga kerajaan negara bagian Tanah Langit juga pernah melewati lantai 7 menara naga terbang dan memperoleh teknik kultivasi tingkat 8 ini. Akan tetapi, kekuatan naga asli sudah terkenal sejak lama. Kekuatan serangan ini sangat dahsyat, tetapi tidak memungkinkan bagi Luo Xiu yang berbasis kultivasi level ke-5 pemurnian ilahi bisa membunuh ahli bela diri level ke-7 pemurnian ilahi dengan begitu cepat. Apalagi, pria kekar itu bukanlah kultivator level ke-7 pemurnian ilahi biasa, melainkan adalah orang suci bela diri yang berspesialisasi dalam pemurnian tubuh. Semua orang juga mengetahui bahwa Luo Xiu memiliki pedang tempur peringkat bumi. Ini karena dia pernah meminjamkan Yan Shiruo sebilah pedang tempur peringkat bumi saat pertandingan merebut kuota. Yang mengejutkan adalah Luo Xiu ternyata memahami teknik serangan jiwa. Hal ini benar-benar cukup menyeramkan. Bagi setiap kultivator seni bela diri yang tidak pernah berlatih teknik kultivasi jiwa tahap pemurnian jiwa, serangan jiwa adalah metode yang luar biasa sulit. Pak Tua, kamu tidak perlu turun tangan. Aku bisa membunuhnya sendirian, seru pria bertubuh kurus. Begitu ucapan ini dilontarkan, aura dingin langsung terpancar di sekujur tubuh pria kurus itu. Aura yang sangat kuat itu langsung menerjang ke arah Luo Xiu. Di tengah-tengah aura ini, bisa dirasakan tekad yang sangat kuat dan tak terbendung. Kesadaran seni bela diri, Luo Xiu terkejut. Ternyata, pria kurus di depannya adalah seorang ahli bela diri yang telah menguasai kesadaran seni bela diri. Ini adalah pertama kalinya Luo Xiu merasakan kekuatan kesadaran seni bela diri dari seseorang dengan tingkatan pemurnian ilahi. Selain kesadaran seni bela diri, gelombang vital sejati pria kurus ini juga telah mencapai level ke-8 pemurnian ilahi. Kekuatannya bahkan lebih hebat daripada Grandmaster bela diri level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi yang belum menguasai kesadaran seni bela diri. Inilah sebabnya pria kurus itu memiliki kepercayaan diri. Meskipun Luo Xiu berhasil membunuh pria kekar dengan level ke-7 pemurnian ilahi dalam seketika, pria kurus tetap yakin dirinya sanggup membunuh Luo Xiu dan mendapatkan hadiahnya. Luo Xiu juga bisa melihat bahwa ketiga orang ini, termasuk pria kekar yang telah dibunuhnya, bukanlah rekan satu tim. Sebaliknya, mereka memiliki hubungan yang kompetitif. Mereka semua ingin mendapatkan kepala Luo Xiu dan mengambil imbalan hadiah 100.000 batu vitalitas. Saat ini, tombak tempur berwarna perak yang ada di tangan si pria kurus sedang memancarkan cahaya. Plak, begitu bergetar, tombak yang sangat elastis itu tiba-tiba menjadi sangat tegak dan memelesat ke arah Luo Xiu untuk menikamnya. Setelah kultivator seni bela diri memahami kesadaran seni bela diri, kekuatan serangan mereka akan bertambah kuat beberapa kali lipat jika dipadukan dengan kekuatan kesadaran seni bela diri. Dengan demikian, mereka bisa membunuh serta mengalahkan ahli bela diri yang basis kultivasinya lebih tinggi, tetapi belum menguasai kekuatan seni bela diri. Luo Xiu menguasai kesadaran pedang membunuh, sedangkan pria kurus ini berlatih vital sejati elemen logam. Dia telah menguasai konsep dari kekuatan logam yang tak terbendung, lalu mengubahnya menjadi kesadaran seni bela diri dan bisa disebut sebagai kesadaran tombak emas. Klang, tombak tempur dan pedang tempur saling berbenturan dengan kuat. Saat berikutnya, kesadaran tombak emas yang tajam dan kesadaran pedang membunuh yang kejam memulai pertarungan sengit. Tebasan maut 8 arah.
Tombak perak pria kurus itu menyapu dan puluhan bayangan tombak bermunculan. Setiap bayangan tombak membentuk kesadaran seni bela diri yang menyelimuti Luo Xiu. Pria kurus itu yakin, dengan mengandalkan basis kultivasinya yang 3 ranah lebih tinggi dari Luo Xiu beserta kekuatan kesadaran seni bela diri miliknya, dia pasti bisa memenggal kepala Luo Xiu. Begitu mendapatkan hadiah 100.000 batu vitalitas, dia sudah bisa membeli pil peringkat keempat untuk meningkatkan basis kultivasinya. Suatu hari nanti, dia pasti bisa menjadi orang nomor 1 di tingkatan raja. Pembunuhan dan pertempuran antara kultivator seni bela diri tidak terhindar dari dendam, cinta, dan kebencian. Namun, kebanyakan karena sumber daya kultivasi. Setelah energi pedang api hitam terbentuk, kesadaran pedang membunuh, kekuatan naga asli, keterampilan transformasi misterius yang 6 kali lipat lebih besar langsung dikerahkan secara serempak. Pedang pemurnian api, pedang tempur peringkat bumi menebas dan membawa energi pedang api hitam yang memiliki aura kematian. Kekuatan itu sangat dahsyat dan ngeri. Saat berikutnya, puluhan bayangan tombak langsung hancur karena energi pedang api hitam yang dahsyat. Energi pedang berubah menjadi bentuk naga dan mengeluarkan raungan naga yang samar saat menyerbu ke arah pria kurus itu. Kekuatan ini, raut wajah pria kurus itu akhirnya berubah. Ini karena gelombang vital sejati yang diledakkan Luo Xiu saat ini jauh sekali jika dibandingkan dengan kultivator level kelima pemurnian ilahi. Si pria kurus bergegas mundur dan keterampilan gerakannya sangat cepat. Setidaknya, yang dia gunakan adalah keterampilan gerakan tingkatan kelengkapan peringkat ke-7. Kehancuran jiwa pi hitam di mata Luo Xiu langsung bergerak, lalu indera spiritualnya yang tak terlihat membentuk pedang tajam yang menikam lautan jiwa lawannya. Namun, pria kurus ini adalah ahli dalam kesadaran seni bela diri dan memiliki tekad yang kuat. Dia hanya mendengkus, lalu mundur dengan cepat. Luo Xiu mengernyit, jelas sekali bahwa dia juga menyadari basis kultivasinya yang lebih rendah dari musuhnya. Bagi ahli yang menguasai kesadaran seni bela diri, serangan jiwa tidak memberikan efek yang terlalu besar. Pak Tua, kenapa kamu masih diam saja? Pria kurus itu tidak berani bersikap sombong lagi. Dia pun meminta bantuan terhadap pria tua berjanggut putih. Bukankah kamu bisa menyelesaikannya sendiri? Pria tua berjanggut putih mendengkus dingin, tetapi gerakan tangannya tidak melambat. Dia menjentikkan jarinya, lalu menembakkan seberkas cahaya dingin ke arah Luo Xiu. Klang, pisau terbang sejauh 3 cm ditangkis oleh Luo Xiu dan terjatuh ke lantai. Namun, gerakan Luo Xiu yang hendak menyerang pria kurus itu sontak terhenti. Pria kurus itu segera memanfaatkan kesempatan ini dan sudah mundur terlebih dahulu. Dia pun berdiri bersama pria tua berjanggut putih. Kemudian, pria tua berjanggut putih merentangkan kedua tangannya dan beberapa aliran cahaya terbang keluar dan mendarat di sekitar restoran. Itu tidak lain adalah bendera formasi yang langsung membentuk formasi dan menyegel tempat mereka dalam seketika. Formasi tingkat keempat, Luo Xiu sedikit memicingkan matanya. Tidak disangka, pria tua berjanggut putih itu ternyata ahli formasi. Di antara kedua orang ini, yang satu menguasai kesadaran seni bela diri dan pandai dalam pertarungan jarak dekat, sedangkan yang satu lagi adalah ahli formasi. Jika keduanya bekerja sama, mereka cukup membuat seorang Grandmaster bela diri dengan level ke-9 tingkatan pemurnian lahi merasa menyesal. Terlihat tangan pria tua berjanggut putih itu sedang membentuk segel. Formasinya menarik kekuatan langit dan bumi untuk membentuk cahaya dan mengubahnya menjadi jaring besar cahaya hijau yang mengarah ke Luo Xiu. Pada saat yang sama, pria kurus itu terkekeh-kekeh sambil menerjang ke depan dan hendak menikam dengan tombaknya. "Matilah kamu," teriak pria kurus itu dengan marah. Vital sejati elemen logam di atas tombak tempur itu segera memancarkan cahaya yang menyilaukan. "Kamu yang seharusnya mati." Luo Xiu mengejek, lalu mengangkat dan mengempaskan tangannya. Dia menembakkan bendera formasi yang ada di cincin penyimpanannya. Plak, 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 bendera formasi mendarat di berbagai tempat. Luo Xiu membentuk segel dengan satu tangan, lalu lapisan cahaya seketika naik dan menyelimutinya serta pria kurus itu. "Apa?" Si pria kurus dan pria tua berjanggut putih sontak memucat. Mereka tidak menyangka bahwa Luo Xiu juga merupakan seorang ahli formasi. Di usianya yang baru 15 tahun, Luo Xiu berhasil melewati lantai 7 menara naga terbang dan kekuatannya setara dengan level ke-7 pemurnian ilahi. Bahkan, ada rumor yang bahwa dia adalah ahli pemurnian pil level ke-4. Dalam sejarah negara bagian tanah langit, tidak pernah ada jenius yang begitu luar biasa seperti Luo Xiu. Saat ini, Luo Xiu bahkan memperlihatkan kemampuan formasinya. Bagaimana hal ini mungkin? Kemudian, tangan pria tua berjanggut putih yang membentuk segel mengendalikan cahaya formasi untuk menyerang formasi yang dibentuk Luo Xiu. Saat berikutnya, terlihat cahaya formasi beriak seperti gelombang air, tetapi sama sekali tidak formasi pertahanan tingkat keempat. Pria tua berjanggut putih menarik napas karena terkejut. Dia yang telah berlatih hingga 300 tahun saja baru merupakan ahli formasi tingkat keempat.
Sementara itu, Luo Xiu baru berusia 15 tahun. Di tengah-tengah keterkejutannya, pria tua berjanggut putih itu diam-diam merasa situasi sangat gawat. Luo Xiu telah memasang formasi pertahanan tingkat keempat yang memblokir ruang. Jelas sekali bahwa dia ingin membunuh pria kurus itu di dalam formasi, kemudian baru menyerang dirinya. Mustahil, ketika melihat dirinya terjebak dalam formasi, pria kurus itu sangat panik. Dia seketika merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kaki hingga kepalanya. Sudah kukatakan, kamu yang akan mati. Luo Xiu berubah menjadi cahaya dan memelesat ke depan sambil membawa energi pedang api hitam yang telah berubah menjadi naga dan memiliki aura kematian. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik rahasia kehancuran jiwa dan melancarkan serangan jiwa. Klang, klang, klang. Setelah beradu 3 kali, pria kurus yang pikirannya sudah kacau akhirnya dibunuh oleh pedang Luo Xiu. Apabila mereka bertarung secara normal, Luo Xiu tidak akan bisa membunuh pria kurus yang telah menguasai kesadaran seni bela diri dengan begitu mudah. Namun, pria kurus ini telah dikejutkan oleh kemampuan Luo Xiu sehingga pikirannya menjadi kacau. Dia yang berada dalam situasi buruk pun hanya bisa menahan 3 jurus Luo Xiu sebelum mati tragis. Indra spiritual Luo Xiu menyapu ke sekitar dan mendapati bahwa pria tua berjanggut putih telah menghilang. Hehe, dia kabur cepat sekali. Kemudian, Luo Xiu melemparkan 2 nyala api hitam ke arah 2 mayat itu untuk membakar mereka menjadi abu. Dia pun mengambil cincin perang milik kedua ahli dengan tingkatan pemurnian ilahi. Setelah itu, dia terbang ke udara dan meninggalkan kota Kalasani.